Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Nama saya Muhammad Fadli Abdillah dengan NIM 2242263. Di sini saya akan menjelaskan mengerjakan tugas dari mata kuliah Ulumul Hadis dengan dosen Fazul Kifli Hadi dengan materi yang akan dijelaskan yaitu tentang adab muhadis dan adab thalib hadis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang adab muhadis dan juga adab thalib hadis. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu adab muhadis. Adab muhadis dan adab thalib hadis seperti ini ya. Itu tidak jauh beda seperti muhadis. Thalib hadis itu muallim dan thalibul ilmi. Apa itu muallim? Muallim itu adalah orang yang memberikan ilmu gitu ya, mengajarkan ilmu gitu ya. Berarti itu adalah guru gitu ya. Guru, ustadz, pengajar gitu ya. Sementara thalibul ilmi itu adalah yang mencari ilmu kepada gurunya, pengajarnya. Siapa itu pencari ilmu? Pencari ilmu itu adalah murid gitu ya, santri seperti kita mahasiswa gitu. Itu kita thalibul ilmi gitu ya. Sementara muallimnya itu adalah dosennya seperti itu. Nah, sama juga seperti muhadis dan thalibul hadis. Muhadis di sini adalah guru pengajar yang mengajarkan ilmu hadis gitu ya. Mengajarkan ilmu hadis kepada murid-muridnya gitu ya. Sementara thalibul hadis itu orang yang mencari ilmu hadis gitu ya. Yaitu yang kita sebagai murid gitu, mencari kepada guru-guru. Sini saya akan menjelaskan adab muhadis. Adab muhadis tersendiri dibagi gitu ada 7 ya. Ada 7 adab muhadis. Seorang guru yang mengajarkan hadis. Adab muhadis yang dimaksud adalah adab yang dibutuhkan setiap orang yang akan memimpin suatu majelis ilmu ya, yaitu mengajar. Para muhadisin menganggap penting adab ini, khususnya bagi orang yang akan mengajarkan hadis Rasulullah SAW. Dan ada 7. Yang pertama itu dengan ikhlas, kemudian dibarengi niat yang benar ya. Ikhlas adalah ruh dan inti setiap amal. Orang yang alim dan tentang hadis semestinya menjadi orang yang paling jauh dari sifat riya dan cinta dunia agar ia mendapatkan percikan ruh kenabian dari hadis Rasulullah. Jadi di sini kita sebagai pengajar hadis, muhadis, harus menciptakan rasa ikhlas gitu ya, dan niat karena semata-mata karena Allah Ta'ala gitu. Jangan karena hadis ini kita niatnya belok gitu ya, ria, ingin dipandang orang lah, ingin dipandang orang bahwa kita tuh sudah jago hadis, ahli hadis dan macam sebagainya. Tapi di sini kita harus niat, mencantumkan niat yang benar, yang lurus untuk Allah Ta'ala dan juga ikhlas mengajarkannya. Dan yang kedua, menghiasi diri dengan berbagai keutamaan. Hiasi diri dengan berbagai keutamaan yang ada dalam ilmu hadis. Ilmu-ilmu syariat adalah ilmu-ilmu mulia yang selaras dengan akhlak mulia dan perangai yang baik. Ilmu tersebut menuntun pencarinya agar memiliki sifat istiqomah dan perilaku yang baik. Akan tetapi ilmu hadis adalah ilmu yang paling berhak untuk menuntut semua itu. Sepatutnya seorang muhadis melebihi orang lain dengan hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh ulama hadis terdahulu. Ya itu. Jadi ilmu hadis ya ilmu yang berhak itu. Yang paling berhak untuk menuntut semua itu gitu ya. Ilmu dari syariat, jadi kita butuh hadisnya, butuh dalilnya. Jadi sepatutnya jadi seorang pengajar hadis itu ya itu sudah melebihi orang lain dengan hal ini sebagaimana yang dilakukan ulama-ulama hadis terdahulu tentang mengajarkan hadis gitu ya. Kemudian selanjutnya yaitu memiliki kecakapan mengajarkan hadis, yaitu kecakapan di sini adalah seorang muhadis yang semestinya
tidak mau menghadiri suatu majelis untuk mengajarkan hadis apabila dia benar-benar siap untuk itu, baik ketika muda maupun ketika tua. Jadi kita harus siap mengajarkan hadis, jangan mau mengajarkan hadis tapi malah tidak siap gitu. Jadi kita harus siap gitu untuk mengajarkan hadis. Kemudian yang keempat itu berhenti jika khawatir salah. Masa pensiun bagi para muhadis adalah 8 tahun muhadis. Karena pada umumnya orang pada usia tersebut tidak memiliki fisik yang normal lagi, kurangnya daya ingatnya, aktivitas dan kreativitas menurun, serta pola pikirannya berubah. Apabila hal lain yang terjadi pada muhadisin, maka muhadisin hendaknya menghentikannya. Bila mana seorang muhadisin khawatir terjatuh dalam kesalahan, maka hendaknya menghentikannya meskipun belum sampai pada usia tersebut. Kemudian menghormati orang yang lebih utama darinya. Ya, hal ini merupakan bagian dari kesempurnaan akhlak para ulama. Dan menghormati hadis dan mendatangi majelis mengkaji hadis. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, menyibukkan diri menulis karya ilmiah. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada thalib hadis, mencari hadis. Ada 7 pula, yaitu ikhlas karena Allah, yang pertama. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam mengambil hadis dari ulama. Kemudian yang ketiga, mengamalkan ilmunya. Yang keempat, memuliakan dan menghormati gurunya. Yang kelima, memberikan ilmu yang dikuasainya kepada sesama rekan pencari hadis. Dan yang keenam, memakai metodologi yang berlaku dalam pencarian hadis. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, memperhatikan mustalah hadis, ya. Para sanad-sanadnya harus diperhatikan, hadisnya sahih atau tidak, dhaif atau tidak, maudhu atau tidak, ya. Seperti yang kita ketahui, maudhu itu hadis palsu, jadi jangan kita pakai, ya. Nah, mungkin dari saya hanya sekian yang dapat saya sampaikan, karena durasi yang diperintahkan hanya 5-7 menit. Saya cukup menjelaskan secara ringkas seperti demikian. Bila ada salah, mohon dimaafkan, karena al-insanu ma'al khata' nisyan. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.